Ya mungkin sambil menunggu yang lain ya. Seperti tadi Bu Ustazah Audah ya. Kebetulan saya itu anak saya sudah pada di pesantren ya. Dan kemudian ketika ini liburan, nah dengan adanya gadget itulah, meskipun kita bersama duduk di dalam ruangan yang sama, tapi dunianya sendiri-sendiri, masing-masing dengan gadget. Nah seperti itulah, mungkin itu permasalahan di keluarga yang lain juga seperti itu. Kita bagaimana mengantisipasi gitu ya, agar tadi komunikasi yang hangat, yang ini itu semakin hilang gitu ya, kita tergantikan dengan, meskipun secara fisik kita dalam duduk, ternyata dengan dunia ini masing-masing. Atau mungkin kalau saya sendiri ya, mereka dengan dunia game, dunia anime seperti itu. Kita sebagai orang tua mungkin juga perlu ya memahami seperti itu. Bukan berarti kita terus, kalau semakin kita larang gitu ya, sepertinya juga karena perkembangan anak sekarang berbeda ya, zaman anak sekarang dengan zaman kita dahulu mungkin seperti itu. Mungkin bagaimana mohon tips-tips atau triknya. Mungkin itu dari saya. Untuk Bu Susi juga mungkin nanti. Maksudnya. Monggo Bu Susi dulu boleh atau saya? Monggo Bu Uut. Duluan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya juga merasakan ya, saya juga ada anak di pesantren. Mungkin itu hiburan mereka begitu ya. Kalau kita larang, mereka juga kan jarang-jarang begitu. Nah, mungkin sebetulnya bisa dibuat kesepakatan ya. Waktu-waktu apa mereka boleh pegang dan waktu-waktu apa semua harus disimpan begitu. Iya. Jadi mungkin disepakati waktu makan nggak boleh pegang gadget gitu ya. Atau kita kalau semua lagi kumpul, yuk kita simpen gadgetnya. Kalau anak-anak saya masih agak kecil kita main, tapi kadang-kadang juga saya dan suami gitu ya, kita sama anak-anak yuk main kuartet gitu ya, atau boleh dibuat misalnya main catur. Jadi permain-permain yang memang mereka masih bisa main bareng ya, atau bisa misalnya mau Scrabble kalau sudah agak lebih besar, itu bisa diluangkan waktu. Jadi memang kita juga harus meluangkan waktu ya untuk bermain bersama di dunia mereka. Mungkin kita juga boleh tahu juga, kita ngobrol masalah animenya, itu ceritanya apa sih gitu. Kalau saya suka kepo itu memang gimana ngapain gitu, gamenya apa. Jadi nggak apa-apa yang diobrolin itu game, nggak apa-apa, masih ada komunikasi begitu. Tadi ya kesepakatan bersama, harapan kita apa. Ada juga seorang ibu dulu yang sempat ngobrol sampai dia sedih gitu ya, Bu, saya tuh sedih, kenapa? Iya, anak-anak tuh sekarang saya kan pingin disapa begitu ya, anak-anak sudah besar. Jadi sekeluarga dia merasa dia juga sendirian gitu, karena bapaknya juga sama sibuk dengan gadget itu. Jadi buat kesepakatan ya dengan pasangan juga begitu ya, kita jangan gerundel di dalam, kemudian nanti seperti itu. Jadi kita sampaikan aja, yuk kita sedih, kita asertif ya, kita asertif dia. Umi sedih loh misalnya, Ibu sedih loh kalau kita tuh masing-masing kan kangen ngobrol dan sebagainya. Yuk diciptakan momen. Jadi mungkin momen harus diciptakan, memangnya diciptakan momen supaya kita bisa tanpa gadget, hiking bareng juga boleh. Yuk masak-masak bareng yuk gitu. Apapun diciptakan momennya ya. Sambil tadi ya kok. Jadi kapan bolehnya misalnya, oke, jam segini sampai jam segini boleh masing-masing dengan hobinya masing-masing. Tapi jam segini enggak begitu ya. Mungkin insya Allah mudah-mudahan dengan begitu kesepakatan bersama, semuanya nyaman dan tidak ada hak yang diambil dari anak-anak kita. Mungkin begitu. Maaf kalau bisa. Ya, jazakallah. Terus mau menambahkan atau ini udah ada yang bertanya lewat chat? Saya baca. Insya Allah cukup ya. Memang kuncinya di komunikasi asertif, kemudian kreatif, menciptakan kegiatan bersama. Jadi nggak ada salah benar, nggak ada salah, nggak ada benar gitu, nggak.
Jadi kita sejajar kalau terkait dengan itu. Yang penting mereka masih ingat, oh waktu sholat, waktu tilawah, kita bikin ini ada yang bertanya dari Mbak Agung, namanya sama dengan saya. Bertanya untuk Dokter Susini dan Ustazah Audah, bagaimana agar kita bisa menjadi wanita smart, mudah tertekan dengan sesuatu yang kadang tidak sehingga sehat jiwa raga dari berbagai unsur tetap bisa tercapai. Monggo. Oke, gantian mungkin saya dulu Mbak Uut ya. Baik, jazakillah ini pada Ibu Agustin ya, pertanyaannya luar biasa smartnya. Nggak kalah smart sama yang nanya. Jadi untuk menjadi seorang wanita yang smart itu ya, pertama harus niat dulu ya, niat. Karena segala sesuatu itu dimulai dari niat gitu ya. Oke, saya ingin menjadi seseorang yang baik, seseorang yang smart gitu ya. Kemudian setelahnya bagaimana gitu ya. Kalau kita sudah niat, tentu nggak selesai sampai niat saja, tapi perlu melangkah. Modalnya apa sih gitu ya. Yang kedua modalnya sadar ya. Kalau kata Bu Audah tadi, kita perlu atau wajib banget sebenarnya kita mindful gitu ya. Kita merasa sadar bahwa kita sedang di mana sih, sama siapa sih, kondisinya bagaimana gitu. Jadi kita fokus pada saat ini dan di sini, bukan kemudian yang masa lalu atau masa depan yang mungkin belum bisa kita istilahnya prediksi gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu kita sadari lagi apa selain mindful saya di sini dan saat ini gitu ya. Juga kita sadari tadi ada hal-hal yang memang sangat mungkin tidak terduga datang pada kita. Seperti saya kembalikan pada yang sudah disampaikan oleh Bu Agustin, bahwa memang banyak hal gitu ya, bukan hanya 1-2. Hal-hal itu ternyata tidak terduga, sehingga ya let it be. Kadang-kadang kita perlu kemudian belajar untuk, ternyata ada belokan nih. Kalau begitu jangan lupa sign dulu, kemudian nanti baru belok. Oh, ada jeglongan. Kalau begitu turunkan kecepatan dulu. Baru setelah itu kita pelan-pelan baru ngegas lagi gitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya adalah kalau terkait dengan tadi tentang smart, kuncinya sebenarnya selain tadi ada 3 hal lagi lainnya. Yang pertama terbuka terhadap masalah begitu ya, bahwa sangat mungkin kita mendapatkan hal-hal yang tidak terduga. Kemudian yang kedua adalah kita belajar beradaptasi gitu ya. Jadi kalau udah tahu nih kita, oh ternyata ada ini nih, kita belajar untuk adaptasi. Kemudian yang berikutnya kita coba untuk kemudian fleksibel. Jadi jangan patok harga mati. Itu salah satu kunci. Karena kalau sudah patok harga mati, ya siapa yang mau ini nawar, nanti nggak ada, mungkin banyak yang nawar tapi akhirnya nggak jadi gitu, nggak jadi jual beli, istilahnya nggak jadi balance gitu ya. Kurang lebihnya itu mungkin ya Bu Agustin. Saya percaya Bu Agustin punya cara-cara yang jauh lebih smart gitu ya, dan nanti mungkin juga bisa dapat insight baru, insight tambahan mungkin dari Bu Audah gitu mungkin Bu Tina. Ya, mungkin Bu Audah mau menambahkan. Pertanyaan dari Mbak Agustin. Yes, ya. Untuk Mbak Agustin, Masya Allah ya, iya betul, memang itu kenyataan hidup ya, hidupnya begitu ya. Ada tadi ya kata terus ada belokan, ada jeglongan, ada lampu merah begitu. Mungkin sedikit tambahan ya, kita husnuzon dulu ya. Yang pertama kita husnuzon bahwa apapun yang telah terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, dan apapun nanti yang akan kita hadapi, itu kebaikan dari Allah begitu. Jadi ujian gitu ya, oh baiklah ya Allah, aku dikasih ujian ini. Kita sadar bahwa ya hidup ini tepatnya ujian begitu ya. Aku lagi diuji sama misalnya
sama tetangga yang bawel. Oh, baik. Kita sadar ini ujian. Kalau kita tahu ini ujian, kita akan berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa hidup itu memang tempatnya ujian, bahwa nggak semua orang itu seperti yang kita inginkan, bahwa kejadian itu juga nggak yang kita sukai. Insya Allah kalau kita sadar bahwa oh iya, yang dihadapkan oleh Allah itu ini ujian. Apakah saya mau sabar? Apakah saya bisa menjawab dengan jawaban yang terbaik, begitu ya? Misalnya saya sudah jawab ini, misalnya sudah jawab A, ternyata masih belum puas seperti yang kita harapkan. Kita jawab dengan yang B, kita jawab dengan yang C, begitu ya. Kita ambil kemungkinan itu. Gitu. Kalau sudah jangan tadi ya harga mati. Kalau ada yang begitu ya aku harus begini, udah gitu aja. A ya A, kalau ada A saya hadapi B. Walaupun itu misalnya tidak cocok ya, kita paksain bahwa kalau ada A harus B. Nah itu kita nggak bisa begitu, dia fleksibel tadi. Bahwa ini ujian, jawab dan bermohon pada Allah. Ya Allah, saya dapat ujian. Apa yang harus saya lakukan? Tarik nafas dulu, berhenti dulu sejenak. Kita kurangin gasnya. Kita bermohon. Ya Allah, berikanlah petunjuk apa yang harus saya lakukan. Dan mungkin kita punya pilihannya untuk mengambil itu, apakah mengambilnya masukin ke hati atau masukin ke mata aja misalnya, atau cukup ke telinga masukin keluarin lagi gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita ambil masukin ke hati gitu, sayangi hati kita. Jangan semua yang memang nggak harus semua itu masukin ke hati kita. Kalau yang perlu masukin ke hati ya masukin ke hati. Tapi kalau memang sesuatu tidak harus kita masukin, cukup kita lihat, oh ya sudah gitu ya. Lewatin aja kalau memang itu tidak sesuatu yang tidak penting untuk kita perhatikan ya. Masih banyak hal lain yang penting untuk kita perhatikan. Jangan biarkan ya sampah di jalan itu membuat hati kita hati kita rusuh gitu ya. Cukup kalau ada sampah jalan kita masukin ke tong sampah gitu aja ya gitu. Kalau memang ada yang bising, kalau kita perlu tutup telinga aja nggak apa-apa gitu. Jangan sampai hal-hal di luar itu menyakiti diri kita. Kalau kita tidak mengambil itu, kita masukkan, ya itu nggak akan masuk kok. Begitu. Wallahualam bisawab. Mudah-mudahan ya kita semua selamat begitu ya dari jebakan-jebakan yang ada di luar sana. Wallahualam bisawab. Ya, mungkin itu ya. Semoga bisa memberi pencerahan bagi yang tadi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan kembali. Ini ada pertanyaan yang lain mungkin Bu, dari Bu Najwa ya. Bagaimana mengatasi anak yang sering marah-marah dan tiap dikasih tahu dia langsung cemberut dan nangis. Ini anaknya umur berapa ya? Mungkin belum ini. Kalau dulu dia begitu karena sering lihat TV, sinetron, dan sekarang sudah saya larang. Tapi kebiasaan itu kok masih ya Bu. Bagaimana? Jadi Mbak Najwa, mungkin yang nanti Bu Susi bisa menambahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Hal yang kita lihat sekian lama itu masuk ke bawah sadar. Jadi mungkin kita nggak pernah ngajarin anak untuk marah-marah. Tapi tadi ya dia lihat sinetron marah-marah. Atau kita nggak sadar kita marah-marah, tapi mungkin niat kita baik gitu ya. Jadi mungkin banyak kalau memang anak itu emosinya tidak stabil gitu ya, kemudian dia dikasih tahu cemberut, nangis dan sebagainya, berarti mungkin ada yang harus kita kuras tuh di bawah sadarnya gitu ya. Mbak Najwa atau ini Mbak Alfa ya. Jadi kita ajak ngobrol lagi dari hati ke hati. Apa sih nak? Kita ngobrol, ibu atau mama atau bunda sedih loh kalau dikasih tahu itu begitu. Kenapa ya? Ada mungkin barangkali tadi ya kita introspeksi diri kita, barangkali bukan hanya dari sinetron, tapi barangkali melihat keseharian kita begitu ya. Banyak anak yang jadi komunikasi itu jadi banyak ya, ada komunikasi yang verbalnya, ada yang non verbal. Nah tadi ya non verbalnya itu apa? Nada kita itu masuk ke bawah sadar, dan itu yang masuk itu gitu ya, hal-hal yang di luar verbal yang kita menyampaikan hal yang baik, tapi nada kita tadi nada kita itu tinggi,
Nah, yang ditangkap oleh anak, aku dimarahin gitu ya. Akhirnya ya itu yang muncul. Jadi kita kuras ya, kita masuk ke kita ajak ngobrol lagi. Kalau saya harus bertanya, mesti kalau tanya ke saya sebabnya apa? Nah, yang tahu kan anaknya ya, kenapa dia begitu. Jadi kita harus sebagai tadi ya jadi konselor tadi bisa memprobing masalahnya di mana. Nggak suka ya nak kalau ibu ngomong gini-gini. Oh iya maaf ya kalau nggak suka. Nah kita jelaskan begitu ya, kita tanya apakah dia nggak suka atau memang yang dari sinetron itu betul-betul masuk begitu apa namanya. Jadi ketika dihentikan sekarang, tapi yang dulu itu sudah tersimpan, nah itu yang harus kita keluarkan. Nah itu nggak baik ya dulu di sinetron tuh ya. Kita lihat film yang baik yuk untuk yang dicontoh seperti apa. Mungkin begitu deh, mau ditambahkan sama Bu Dr. Susmi. Iya, baik. Baik, jazakillah khair. Pertanyaannya ya ini dari Mbak Najwa atau Mbak Alfa. Luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Audah ya terkait dengan bagaimana cara menghadapi kondisi tersebut. Selain tadi yang sudah disampaikan, mungkin kalau dari saya sharingnya begini ya. Jadi setiap orang itu kan punya bahasa kasih masing-masing gitu ya. Nah, maka kita coba kenali, pahami bahasa kasih dari si anak tersebut apa sih sebenarnya? Kan ada 5 bahasa kasih gitu kan. Apakah dia senang dengan kata-kata yang manis, kata-kata cinta begitu ya. Atau ternyata dia lebih senang kalau misalnya mendapatkan masukan atau teguran itu dengan cara dengan bahasa ini ya, sentuhan. Jadi modelnya dipeluk dulu, disayang-sayang gitu ya. Baru ketika sudah ngerasa dekat ya, keep in touch dengan kita, baru ada kata-kata yang kemudian memang bermaksud dengan meningkatkan kualitas atau kondisi dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Atau ternyata marah-marahnya ini adalah sebenarnya bentuk protesnya dia karena ternyata bagi dia yang dia butuhkan bukan kata-kata, butuhkan sentuhan, tapi lebih pada quality time gitu ya. Oh ternyata si anak kurang begitu memperhatikan kita karena faktor tadi ngerasa kurang waktu sama bunda nih gitu, bunda pergi terus. Jadi aku bisanya marah kalau misalnya bunda kasih tahu, aku sebel kok. Jadi sebenarnya bukan marah terhadap apa yang kita katakan, tapi sebenarnya marah terhadap kitanya gitu. Nah ini yang perlu nanti kemudian kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, apakah ternyata si anak ini senang kalau dikasih hadiah. Jadi sebelum kemudian kita kasih peringatan atau dikasih tahu, ada loh anak-anak yang ternyata mudah nurut ketika kemudian tak kasih reward nih. Mungkin rewardnya bisa bentuk benda atau dengan pujian atau yang lainnya. Kemudian juga bisa juga ternyata bahasa cintanya adalah dengan dilayani. Oh ternyata anak saya tuh sebenarnya lagi pengen ini, pengen dibeginikan. Ayo coba kita layanin dulu. Nah ternyata ketika setelah kita penuhi kebutuhan bahasa cintanya itu, luluh dia gitu. Nah jadi tadi ya kembali masing-masing kita belajar untuk mengenali bahasa cinta. Baik ini konteksnya anak-anak maupun pasangan ya. Jadi harapannya nanti jadi lebih dekat lagi. Mungkin begitu ya Mbak Najwa. Ya, semoga bisa mencerahkan. Ini waktu sudah jam 5 lebih, tapi ini masih ada satu pertanyaan di kolom chat dari Mbak Sarwati. Yang lalu biarlah berlalu. Kata-kata dia ini adalah kalimat yang harus menjadi prinsip agar kita sehat dan merasakan kebahagiaan hidup. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar yang lalu itu benar-benar berlalu. Karena jujur, saya sudah berusaha, tapi yang lalu itu sering lewat. Dan kalau pas lewat, benar-benar tidak nyaman. Tidak sehat. Gitu. Jadi kurang sehat. Gelisah, nyaman, atau seperti itu. Monggo. Mohon.
Semoga Bu Dokter Susi duluan. Ya, Bu Susi dulu. Oh, dulu. Oh, ya sudah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Sarwati, Masya Allah. Alhamdulillah sih sudah mau jujur ya, karena nggak semua orang berani jujur loh untuk punya masalah begitu. Mudah-mudahan dengan jujurnya ini membawa kebaikan insya Allah. Nah, Sarwati memang betul ya, ada yang lu bilang bahwa tapi memang kalau ternyata memang itu kalau kita ingat sesuatu itu masih ada nggak nyaman, berarti itu belum selesai. Kalau belum selesai gimana? Ya diselesaikan, begitu selesaikan. Seandainya misalnya masalah itu, jadi selesai itu bisa dua macam ya. Bisa selesai memang kalau orangnya masih ada yang membuat kita bermasalah, mungkin bisa dikomunikasikan. Tapi misalnya tidak mungkin itu diselesaikan dengan orangnya, kita nggak bisa konfirmasi langsung, nggak bisa tabayun, karena satu dan lain hal, karena memang sudah mungkin susah begitu ya. Kita selesaikannya di dalam sini, gitu, selesaikan dalam sini, kita ikrarkan ya dalam hati kita, aku maafkan begitu, diikrarkan, harus diikrarkan begitu, kan? Saya maafkan kejadian ini, saya merelakan diri saya untuk melepaskan. Karena banyak orang yang masih digenggam gitu ya, masih disimpan. Kadang ada yang begini, enak dong dia saya maafin gitu ya. Padahal sebenarnya kita memaafkan itu bukan buat orang lain, buat diri kita gitu ya, buat kenyamanan hati kita. Jadi ego kita simpan dulu deh gitu ya, demi jiwa kita yang sehat, simpan dulu egonya, kita ikrarkan untuk memaafkan. Kalau mau ditulis boleh dituliskan, begitu dituliskan, dan kayak Bu Dokter dituliskan, biar itu kita kalau kita menulis itu kita mengambil jarak ya dari masalah. Atau kalau kita masih disimpan di hati ngegulung gitu ya, masih di situ, itu mungkin agak susah melepaskan. Kita ambil jarak dengan kita tuliskan, kita keluarkan unek-uneknya. Misalnya itu mau setelah itu kita bakar boleh ya, misalnya mau melepaskannya ya Allah, ini masalah saya lepaskan ya Allah, gitu kita bakar, kita bersihkan sambil kita ini dalam hati kita ya Allah, sebagaimana bersihnya kotoran ini, bersihkanlah juga hati saya begitu ya. Mohon sama Allah, mohon untuk Allah yang membersihkan, karena kolbu itu Allah yang pegang ya, kita nggak berkuasa atas kolbu kita, Allah yang pegang kolbu kita. Jadi kita mohon pada Allah, kita ikrarkan untuk kita lepaskan sakit yang sedang kita rasakan. Mudah-mudahan jadi ini ya, jadi plong begitu ya. Mohon bisa enggak ditambahkan Bu Dokter. Iya, Masya Allah ya, saya jadi ikut terhealing ini Bu Uut. Jadi ikut terhealing ya, ternyata kadang-kadang saya juga mungkin ada hal-hal yang masih seperti Mbak Sarwati gitu ya. Nah, memang betul sekali, jadi bagi saya yang paling penting adalah kita berdamai dengan hati kita dulu gitu. Belajar berdamai gitu ya, ketika itu lewat kita berdamai. Kalau kita sudah berusaha nih ikrar, ternyata sometimes muncul lagi ya, di lain kesempatan muncul lagi, oh ternyata memang belum titik gitu ya, ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Oke, ternyata saya belum selesai, meskipun saya sudah berusaha, itu muncul lagi. Gimana caranya? Healing lagi, kita coba ikhtiar lagi. Dan catatannya adalah harapannya jangan sekali-kali kita melarang diri kita untuk kemudian merecall ingatan itu. Justru dengan kita melarang diri kita itu recall ingatan, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang numpuk lagi sama kayak otomatis jadi keingat lagi ingatan itu loh, itu gitu. Gitu. Jadi ada justru penekanan ya, sehingga caranya adalah tadi kalau memang belum ya tuntaskan. Ternyata muncul lagi, tuntaskan lagi gitu. Sampai kemudian pada akhirnya kita benar-benar netral. Ya. Jadi bukan berarti kemudian kita lupa, tapi kita netral terhadap ingatan kita atau rasa sakit kita
tentang pengalaman itu gitu ya. Satu hal yang mungkin ini apa namanya saya ingat ya dari seorang ahli psikolog gitu ya. Beliau namanya Ciki Jung gitu ya, Ciki Jung. Jadi bukan apa kejadiannya. Yang penting itu bukan apa kejadiannya, tapi bagaimana kita berpikir atau mempersepsikan kejadian itu yang justru jauh lebih penting ya. Sekali lagi bukan apa kejadiannya, tapi bagaimana kita berpersepsi terhadap kejadian itu jauh lebih penting. Mungkin begitu nggih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, alhamdulillah, amin. Ya, jadi tidak hanya bagi yang bertanya ya, semuanya mendapatkan pencerahan. Pasti ada lagi enggak ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung? Waktu sudah semakin sore ya. Mungkin kalau di Bandung waktu maghribnya lebih ini ya, lebih agak sedikit telat. Cuman kalau di sini mungkin lebih dahulu. Bagaimana? Kalau sudah dirasa cukup, kita akhiri acara kita pada kesempatan kali ini deh. Itu dari apa yang kita bahas bersama ya dengan dua narasumber kita yang luar biasa tadi, sepertinya ya kesimpulannya bisa masing-masing menyimpulkan itu, dan lebih ke bagaimana kita menerapkannya, kita mengaplikasikan ilmu tadi ya dalam peran-peran kita sehari-hari, baik ya di rumah, masyarakat, atau di tempat kerja kita, dimanapun kita menerapkan ilmu-ilmu yang telah tadi. Jadi intinya mungkin kita itu harus selalu kalem, harus selalu belajar untuk tenang dalam situasi apapun. Mungkin itu dulu, karena ya tadi ketika masalah ilmu akan ya ketika mendapatkan masalah, kemudian kita tenang dan kemudian menata. Tadi sudah disebut bahwa kita manusia adalah makhluk yang sempurna, insya sudah dibekali dengan segala satunya untuk menjalani tugas saya sebagai lafah di muka bumi. Kita semua bisa menjadi yang sehat dan keluarga kuat seperti tema kita pada sore. Dari saya banyak sekali maafkan kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan atas sharing ilmunya pada dua narasumber kita, Dr. Susi dan Ustazah Putri. Semoga menjadi amal jariah. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.